Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puriana, saya dari kelas F2 Manajemen. Dan saya akan menjelaskan materi tentang perencanaan karir sumber daya manusia. Sebelumnya saya akan menjelaskan ada 4 poin dalam materi ini, yaitu yang pertama ada makna karir, yang kedua ada perencanaan karir karyawan, yang ketiga ada faktor yang mempengaruhi ketercapaian karir, yang keempat ada manfaat perencanaan karir. Yang pertama ada makna karir. Makna karir adalah suatu rangkaian perilaku dan sikap yang berhubungan dengan pengalaman maupun aktivitas kerja selama rentang waktu pada kehidupan seorang individu serta merupakan rangkaian aktivitas kerja berkelanjutan. Selanjutnya, karir juga yaitu kondisi yang dapat menunjukkan adanya peningkatan status kepegawaian seorang individu dalam organisasi sesuai dengan pekerjaan yang sudah ditentukan oleh organisasi tersebut. Karir merupakan kedudukan, rangkaian pekerjaan, dan posisi yang pernah diduduki oleh seorang selama masa kerjanya. Selanjutnya yang kedua ada perencanaan karir karyawan. Apa sih perencanaan karir karyawan itu? Jadi perencanaan karir adalah sebuah proses di mana seorang individu dapat mengidentifikasi maupun mengambil langkah-langkah dalam mencapai tujuan karirnya. Nah, melalui perencanaan karir ini nantinya setiap individu dapat mengevaluasi kemampuan maupun minat yang dimilikinya. Lalu supaya dapat mempertimbangkan karir pilihannya, memilih karir alternatif, menyusun tujuan karirnya, dan yang lain-lain. Nah, perencanaan sebuah karir juga merupakan perencanaan mengenai kemungkinan seseorang pegawai, anggota organisasi maupun seorang individu untuk meneliti proses kenaikan pangkat atau jabatan sesuai dengan syarat-syarat jabatan tersebut dengan kemampuannya. Nah, saat ini keterlibatan organisasi pada perencanaan sebuah karir semakin kesini semakin bertambah. Bahkan saat ini banyak sekali calon pegawai pada suatu organisasi, khususnya calon yang berpendidikannya tinggi. Mereka menginginkan sebuah karir bukan hanya pada satu jabatan saja, akan tetapi banyak yang lebih. Beberapa alasan yang membuat perencanaan karir ini sangat penting, diantaranya yaitu yang pertama, untuk mencapai sesuatu yang dianggap akan membuat bahagia atau senang. Selanjutnya ada untuk mencapai sesuatu yang memang dianggap berharga. Selanjutnya juga untuk mempelajari hal-hal baru, dan tentunya untuk mengembangkan dan melatih kemampuan. Nah, ada juga poin yang ketiga, yaitu faktor yang mempengaruhi ketercapaian karir. Di sini yang pertama ada faktor sosial. Faktor sosial ada faktor premier dan ada juga faktor yang sekunder. Dari faktor kelompok premier ada jenis penghasilan dan pekerjaan yang dimiliki oleh orang tua. Ada juga pendidikan yang dimiliki oleh orang tua, tempat tinggal dan keadaan lingkungan sekitarnya, lalu jenis pekerjaan yang diinginkan oleh orang tua, lalu nilai maupun norma yang dimiliki dan lain-lain. Nah, sedangkan faktor kelompok sekundernya yaitu ada kelompok politik, ahli, serikat kerja, dan lain-lain. Selanjutnya yang kedua ada faktor individu. Ada kemampuan intelijensi. Setiap orang memiliki kemampuan intelijensi yang berbeda. Orang yang memiliki intelijensi yang baik atau tinggi akan lebih cepat dalam memecahkan masalah daripada orang yang memiliki intelijensi yang rendah. Yang kedua ada minat. Minat merupakan perangkat mental yang dimiliki oleh seorang seperti prasangka dan perasaan. Minat dapat mengarahkan seorang kepada hal-hal tertentu yang dia inginkan. Selanjutnya ada bakat. Bakat merupakan kualitas kemampuan yang dimiliki seorang individu. Bakat dapat berkembang, memungkinkan individu yang memiliki bakat dapat lebih cepat memecahkan masalah, akan tetapi bukan berarti orang yang tidak memiliki bakat tidak bisa lebih baik dari orang yang berbakat. Nah, yang selanjutnya ada kepribadian. Kepribadian merupakan cara seorang individu dalam berinteraksi maupun bereaksi terhadap individu lainnya. Lalu selanjutnya ada sikap, merupakan perilaku yang dimiliki oleh individu untuk melakukan tindakan tertentu. Nah, ada juga nilai, merupakan sifat atau hal-hal yang dianggap penting bagi dirinya.
Selanjutnya ada hobi, merupakan kebiasaan atau kegemaran untuk melakukan sesuatu dengan tujuan yang mendapatkan kesenangan. Nah, itulah ada beberapa faktor dari seorang individu itu sendiri yang dapat mempengaruhi perkembangan karirnya. Sebenarnya masih banyak faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan karirnya, misalnya pengalaman kerja, pengetahuan yang dimiliki, keterampilan, dan lain-lain. Ada poin yang terakhir yaitu manfaat perencanaan karir. Ada beberapa manfaat dari perencanaan karir, yang diantaranya yaitu yang pertama, untuk mengembangkan pegawai yang nantinya dapat dipromosikan untuk naik jabatan. Yang kedua, untuk melihat potensi yang dimiliki oleh pegawai. Yang ketiga, untuk menurunkan perputaran pegawai. Yang selanjutnya, untuk memuaskan kebutuhan para pegawai. Dan yang terakhir, untuk membantu melaksanakan rencana kegiatan organisasi. Sekian materi tentang perencanaan karir sumber daya manusia. Mohon maaf bila ada salah kata dalam menyampaikannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.